Kita ambil pelajaran dari sini, dan ini bukan berita hoax, memang real dari teman-teman Pi Core Team ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, all my friends from Pioneers Indonesia dan juga teman-teman yang dari luar from other countries. Welcome back again, selamat datang di channel YouTube King Fat teman-teman, dan terima kasih. Thank you very much sudah selalu hadir di kesempatan-kesempatan setiap video ini, setiap video maksud saya yang sudah saya upload informasi, baik itu kita berdiskusi ya. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya. Dan spesial video kali ini saya juga turut berbelasungkawa ya teman-teman ya, terkait informasi terbaru yang pastinya teman-teman sudah tahu, tapi mungkin tidak menyeluruh ya, karena memang informasinya hanya di beberapa grup chatroom Pioneers luar negeri teman-teman ya. Dan memang kemarin ada yang menanyakan hal ini tentang kevalidan informasinya teman-teman, dan memang seperti itu adanya, tapi kita cek lagi agar hal yang seperti ini menjadi pelajaran buat kita, khususnya Pioneer Indonesia. Well, for all my friends, pioneers from Iran, Cuba, and some regions of Ukraine, it's like Donetsk, Luhansk, and also Crimea, that include in state sanction list. So we are all of Indonesian pioneers. We sympathize and also give our respect fully to you guys because of this problem of our matter, yeah. And hopefully that Pi Core Team will solve this problem as good as possible, and you can get your Pi coin again, yeah. Because as we know that nowadays you just get reputation point, yeah, that has no value. Jadi teman-teman, kita dari Pioneer Indonesia juga bersimpati ya, dan juga kita respect ke teman-teman yang selama ini menambang di negara-negara yang terkena sanksi. Ini kan pertama kali ya informasinya ya, yaitu teman-teman di Iran, Kuba, dan juga beberapa daerah di Ukraina. Nah ini berita yang walaupun kita bukan dari negara tersebut, tapi juga saya merasakan bagaimana usaha-usaha mereka itu selama ini. Ya ternyata ya informasi terbaru ya memang begini adanya ya teman-teman ya. Mereka tidak mendapatkan Pi coin seperti kita lagi teman-teman, tapi hanya sebatas poin reputasi, dimana nggak ada nilainya ya. Karena memang sudah dijelaskan ya, nanti kita cek bersama-sama informasinya, dan nanti di akhir saya ingin memberikan kesimpulan dan ada pelajaran berharga di sini, terutama untuk teman-teman yang yang langsung menjudge bahwasanya Pi Network ini scam, halu dan sebagainya. Ya kan nggak mungkin sedetail ini ya masalah masalah sanksi teman-teman ya, dan juga teman-teman yang nggak konsisten itu kan. Nah ini ada beberapa peristiwa yang harus teman-teman ambil hikmahnya gitu ya. Oke, biar nggak terlalu lama kita langsung cek ke informasinya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di chatroom yang ada di aplikasi Pi Network. Dan memang informasi ini khusus ya, nggak di semua chatroom. Jadi mungkin di Indonesia teman-teman tidak mendapatkan informasi ini ya, mungkin ya, karena saya belum cek. Tapi untuk di beberapa grup ya di negara yang bersangkutan dan juga di developer itu ada juga ya, tapi isinya bukan seperti ini. Nah ini saya ambil di grup lain teman-teman ya, terutama yang terdampak. Nah kurang lebih di sini disampaikan oleh Pi Core Team Philosopher Chris ya teman-teman ya. Kemarin di grup Indonesia juga dia muncul, tapi masalah note yang disampaikan. Nah di sini teman-teman ya, kami dari Indonesia turut berbelasungkawa ya. Kita bersimpati teman-teman atas kejadian ini.
Memang di sini yang disampaikan adalah khusus teman-teman yang di Kuba, Iran, Crimea, Donetsk yang saya sebutkan tadi ya. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, di sini kurang lebih ya mau nggak mau ya teman-teman ya, ini terkait negara yang terkena sanksi yang ada di list USA atau negara Amerika, Paman Sam. Dan di sini, nah ini saya inti-intinya aja teman-teman ya. Pi Network itu ya benar-benar mengikuti hukum yang berlaku teman-teman di tempat di mana Pi Network itu beroperasi teman-teman ya. Jadi memang bisnis ini gitu kan, rencana besar ini tidak mau kedepannya nanti ada sesuatu yang mengganjal ya. Sebagaimana teman-teman tahu kisah Facebook ya, yang banyak ganjalan-ganjalan ketika dia itu mau mengeluarkan jenis kripto terbarunya ya. Nah itu pasti kalau teman-teman mengikuti beritanya, teman-teman bakalan tahu informasinya itu ya. Dan di sini Pi Network tidak ingin seperti itu, sudah jauh-jauh ngurus ya. Ada yang mungkin sudah 3 tahun bareng Pi Network, 2 tahun, nah tiba-tiba ada permasalahan terkait izin dan sebagainya. Nah, Pi Network tuh nggak mau, tapi tetap di sini tuh dibilang ya karena emang project ini untuk semuanya ya, semua kalangan, inklusif cryptocurrency. Jadi nanti Pi Network tetap mengikuti perkembangan dan semoga saja sanksi-sanksi itu ya sudah tidak berlaku lagi. Kita doakan bersama-sama teman-teman agar teman-teman kita yang memang sudah lama menambang itu di negara yang terkait bisa juga lepas ya, negaranya sudah lepas dari sanksi dan bisa mendapatkan Picoin-nya lagi, bukan reputation point atau poin reputasi yang dimana di sini. Nah teman-teman bisa cek ya, ternyata tidak ada nilainya teman-teman ya untuk reputation point. Nah ini ya, reputation points that have no value. Nah tapi tetap pasti Pi Core Team tidak ingin membiarkan ini berlarut-larut dan mereka pasti ingin mencari solusi yang terbaik, karena ini kan ibaratnya sudah masuk di ranah kekeluargaan Pi Network teman-teman. Jadi mereka pasti mencari solusi yang terbaik, dan ini hanya awal dulu ya teman-teman ya, sementara ya, siapa tahu nanti ada perkembangan lagi, karena Pi Network selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang ada di Amerika teman-teman. Dan di sini juga tertulis bahwasanya ya memang data-data itu ya mereka dapatkan, mereka peroleh dari situs yang valid, yaitu dari website daftar sanksi-sanksi yang sudah Amerika berlakukan di beberapa negara ya. Nah yang paling bawah ini teman-teman bisa cek secara valid. Coba kita cek sebentar aja teman-teman ya. Teman-teman bisa klik. Nah di sini teman-teman sumber ya data yang Pi Network itu gunakan sebagai daftar negara yang terkena sanksi memang ya, US Department of the Treasury. Teman-teman bisa klik yang tadi itu atau langsung aja ke websitenya ini, hometreasury.gov ya, ini dari Amerika teman-teman. Nah jadi kan Pi Network memang ingin menaati ya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana ya memang mereka di Amerika harus harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya, tidak semena-mena ya karena ini juga salah satu yang diurus ya mungkin kendala dari KYC yang belum muncul bisa jadi ya, kita kan nggak tahu teman-teman, banyak yang diurus karena menyangkut seluruh dunia ya. Nah jadi kurang lebih teman-teman bisa cek langsung di sini ya. Saya langsung bukti negara-negara yang terkena sanksi saja teman-teman ya.
Sebenarnya bukan hanya yang disebutkan itu, ada lagi beberapa ya. Tapi untuk di Pi Network saya nggak tahu kenapa hanya beberapa saja yang disebutkan ya. Nah di sini, nah ini ya teman-teman ya, yang masuk daftar list itu Iran, kemudian Korea Utara, Ukraina atau Rusia yang berhubungan dengan sanksi tersebut, Kuba, Syria. Nah ini juga di bawah ada Venezuela juga ya. Tapi yang disebutkan hanya beberapa saja teman-teman. Ya mungkin ada pertimbangan lain atau bisa dinegosiasikan, saya nggak tahu. Jadi yang jelas yang tadi disebutkan di aplikasi Pi Network ya memang masuk di sini ya teman-teman ya. Jadi ya saya ingin menyimpulkan teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya besarin dulu ya biar terasa nih pesannya ke teman-teman ya. Oke. Jadi yang teman-teman tanyakan memang benar adanya teman-teman, dan di sini ada pembelajaran hikmah untuk teman-teman semuanya. Baik yang itu kontra maupun pro yang ada di channel saya. Pertama, kalau kita sudah tahu ya ribetnya atau kompleksitas detail dari aturan yang diikuti oleh sebuah bisnis yang mereka juga pertimbangkan, mereka taati, bahwasanya itu menunjukkan bisnis itu nggak main-main, bener kan? Ya, ini terutama yang bilang halu dan sebagainya tuh ya. Jadi teman-teman jangan mudah deh, mulut itu gampang berucap, apalagi yang buruk-buruk teman-teman ya. Apalagi dengan bukti sanksi ini kan. Ya kalau misalkan mereka scam, halu, ya nggak usah repot-repot ngurus seperti ini teman-teman ya. Itu ya. Jadi salam buat teman-teman yang mungkin mainnya kurang jauh. Yuk kita jalan-jalan yang lebih jauh lagi biar tidak komentar yang negatif ya. Oke, yang kedua, kita patut bersyukur teman-teman dari pioner atau pioneers Indonesia, bahwasanya kita tidak termasuk dari negara yang masuk di daftar sanksi tersebut ya. Coba bayangkan teman-teman, jadi mereka gitu ya. Coba kita memposisikan diri sebagai teman-teman yang terkena tuh ya, gimana gitu ya. So sad guys, bener-bener sedih teman-teman ya, galau dan sebagainya ya. Karena udah lama tuh, ada yang mungkin 3 tahun, 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi pelajaran buat teman-teman adalah kalau kita sudah tidak ada masalah dan ini peluang bagus, yang why not gitu teman-teman, kita coba dan kita konsistensikan gitu kan. Jangan sampai orang lain tuh mengingatkan terus, apalagi di grup tuh ya. Saya selalu ingatkan, ayo klik petir, duar gitu kan. Biar heboh tuh, biar yang nggak yang masih belum lag, biar selalu on tuh ya fokusnya ya. Ya karena ini kesempatan yang mungkin jarang teman-teman yang ada di dunia ya. Ini bukan skala Indonesia ya, skala international teman-teman. Dan kita bisa membangun relasi di berbagai macam grup, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya. Coba deh teman-teman juga main di banyak grup asing. Bagaimana teman-teman juga merasakan gitu ya, kekecewaan, terus kemudian sedih dan sebagainya gitu kan. Karena saya juga sering gitu ya berada di grup-grup seperti itu, nimbrung atau mungkin sekedar ngelihat percakapan mereka gitu kan. Memang lagi rame sekarang teman-teman ya. Ya udah deh, itu ya pesan-pesannya 2. Jadi teman-teman memang bisnis ini luar biasa, semuanya diurus sampai ke perizinan sanksi pun diperhatikan. Terus yang kedua, teman-teman yang nggak semangat, yang mungkin belum paham, ya teman-teman konsistensikan aja ya nambangnya ya, pelan-pelan pasti kalian paham, dan nanti yang untung juga kalian sendiri. Lagian kalau kalian mengikuti perkataan orang yang tidak mendukung perkembangan kita ya, mereka nggak bantu kita sama sekali kok gitu ya. Dan kita pun ini benar-benar pilihan kita, dan sebisa mungkin melalui proses belajar dulu teman-teman ya. Ikuti informasi, dan teman-teman jangan banyak nuntut gitu kan. Karena ya kita hanya sebatas pengguna saja ya, kita tidak termasuk
yang membangun di dalamnya, dalam artian lebih ke aplikasinya itu ya teman-teman ya. Kita membantu dari sisi komunitasnya agar project ini akan berjalan di waktu yang panjang ya. Karena apa, banyak kan bisnis-bisnis kita yang ya ternyata cuma sebentar langsung scam ya. Bukan maksudnya kita semua teman-teman ya, tapi ada dari beberapa kita yang menikmati bisnis yang jangkanya hanya pendek sesaat ya, dan mungkin tidak bertanggung jawab. Oke ya teman-teman ya, itu saja. Ini memang berita yang kita terima dan kita ambil pelajaran dari sini. Dan ini bukan berita hoax, memang real dari teman-teman Pi Core Team ya teman-teman ya. Oke, next video kita membahas yang lain. Jadi semoga ini jadi pembelajaran untuk kita, dan semoga yang terdampak, negara-negara yang terkena sanksi bisa secepatnya juga menambang normal lagi seperti kita, dan sanksi-sanksinya bisa dihapuskan, ditiadakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, see you next time. Bye bye.